Anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ke-6 menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang ketiga, masyarakat sejahtera, negara kuat, pembelajaran 1. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Kamis pagi tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak, Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti upacara tersebut, akan tumbuh rasa cinta pada negara. Selain itu, kamu akan mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka, sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, kamu harus mampu menjalankan tanggung jawabmu kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Ayo berdiskusi. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban. Tanggung jawab adalah keadaan seseorang menanggung perbuatan yang dilakukan. Kata tanggung jawab sering kita dengar. Setelah berdiskusi mengenai tanggung jawab, apakah kamu sudah dapat menjelaskan arti tanggung jawab dan menyebutkan perilaku bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari? Coba perhatikan bacaan di bawah. Sebelum membaca, lakukan kegiatan berikut. Ayo membaca. Bacalah judul bacaan di bawah, kemudian tentukan kata kunci pada judul. Berdasarkan kata kunci yang telah kamu temukan, perkirakanlah isi teks. Coba ceritakan di depan teman-temanmu. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia, di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri, sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan berperilaku penuh tanggung jawab. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya menghargai pendapat teman saat diskusi dalam kelas. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila.
Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab warga negara di mata dunia internasional sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan, dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh, karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat berarti mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Ayo berlatih. Setelah membaca bacaan di atas, coba sebutkan gagasan utama setiap paragraf dan letaknya. Kemudian tuliskan pada kolom berikut. Paragraf pertama, gagasan utamanya adalah pengertian tanggung jawab. Letaknya di awal paragraf. Paragraf kedua, gagasan utamanya kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Letaknya di akhir paragraf. Paragraf ketiga, gagasan utamanya tanggung jawab warga negara. Letaknya di awal paragraf. Paragraf keempat, kalian bisa lihat kembali. Gagasan utamanya adalah bentuk tanggung jawab warga negara di tingkat internasional. Letaknya di awal paragraf. Paragraf kelima, kalian bisa melihat, membaca kembali. Gagasan utamanya adalah wujud dari sikap tanggung jawab. Letaknya di awal paragraf. Paragraf keenam, gagasan utamanya wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Letaknya di akhir paragraf. Ayo berdiskusi. Kamu telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Carilah beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pelaksanaan
Tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa mencari contoh lain, misalnya menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Kemudian contoh lainnya menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Kemudian contoh lain adalah cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Tuliskan kesimpulan tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dikaitkan dengan terbentuknya negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Kesimpulannya, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Saat Udin dan teman-temannya mengikuti kegiatan upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah, ada pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diucapkan dengan lantang oleh salah satu peserta didik sebagai petugas upacara. Seluruh peserta upacara mendengarkan dengan hikmat dan penuh perhatian. Dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tertulis tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini berarti negara memiliki tujuan dan harapan kehidupan masyarakat yang sejahtera. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa yang mendorong untuk mencapai masyarakat sejahtera. Banyak upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah mengembangkan sikap saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Seperti diketahui bahwa Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Untuk itu setiap warga negara harus saling menghormati dan menghargai, karena beragam suku, budaya, dan agama merupakan kekayaan budaya Indonesia. Pemerataan pembangunan juga menjadi upaya untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pembangunan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, namun diratakan hingga ke pelosok dan perbatasan wilayah negara Indonesia. Memperbanyak lapangan kerja dan memperbaiki fasilitas umum akan membuat masyarakat Indonesia lebih nyaman dan sejahtera karena pengangguran akan semakin berkurang dan masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan fasilitas umum. Selain itu, masyarakat juga harus taat dan patuh membayar pajak. Pajak digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi membayar pajak adalah upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Ayo menulis. Kamu telah mengetahui tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Sekarang lakukan identifikasi tentang upaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Tuliskan hasilnya menggunakan bahasa dan kalimatmu sendiri. Upaya mengembangkan kehidupan berkebangsaan menuju masyarakat sejahtera. 1. Saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Kemudian upaya lain adalah saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. 3. Meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. 4. Membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. 5. Memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman. 6. Memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Dalam setiap upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, seperti yang diikuti oleh Udin dan teman-teman di sekolah, pasti ada pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Salah satu makna proklamasi kemerdekaan adalah memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia
untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. Ayo cobalah melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat yang ada di sekitarmu tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera. Selanjutnya buatlah laporan hasil wawancara dan kalian boleh serahkan pada ibu untuk ibu nilai. Ayo renungkan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia harus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Apa yang akan terjadi jika masyarakat hanya diam berpangku tangan, tidak ikut berupaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, namun hanya menuntut pemerintah untuk bisa menyejahterakannya? Bersama orang tuamu, diskusikan laporan keluarga dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh keluarga untuk ikut serta dalam mewujudkan masyarakat sejahtera? Mintalah pendapat orang tuamu mengenai hal tersebut. Demikian pembelajaran dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak Ibu memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.